خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Masih berkenan Allah menghidupkan kita, masih berkenan Allah menyehatkan kita, masih berkenan Allah menitipkan iman dan istiqomah yang ada di dalam dada, sehingga dengan iman itu semua masih bergetar hati kita mendengarkan seruan azan, masih bergerak kaki kita melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Mari kita bayangkan sejenak Bapak Ibu, apalah agaknya yang akan terjadi kalau iman sudah tak ada lagi. Apalah agaknya akan terjadi kalau iman sudah tak ada lagi. Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Sejengkal cuman jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan, takkan bergerak kaki kita melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita bermohon kepada Allah semoga kesehatan terutama keimanan dan keistiqomahan tersebut Allah kekalkan dalam diri kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minan nisa'i finnar, arba'un minan nisa'i finnar, imra'atun baghiyatul lisani ala zawjiha, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiquhu, imra'atun la tasturu awrataha minar rijal, imra'atun laysa laha illa al-aklah wasyurbah wan-naumah wa laysa laha rubah fi shalah wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulillah wala fi ta'ati zawjiha. Artinya arba'un minan nisa'i finnar, ada 4 wanita di yaumil kiamah kata Nabi, hidupnya penuh dengan derita, hidupnya penuh dengan siksa, hari demi hari tak henti-hentinya mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ia takkan dimasukkan ke dalam surga, melainkan akan ditempatkan di dalam neraka. Mana 4 wanita yang kelak akan penuh dengan derita, tempatnya taklah di dalam surga tapi melainkan di dalam neraka? Satu kata Nabi, imra'atun baghiyatul lisani ala zawjiha, seorang wanita yang lidahnya begitu tajam kepada suaminya. Yang kedua, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiquhu, seorang wanita yang membebani suaminya di luar batas kemampuannya. Yang ketiga, imra'atun la tasturu aurataha minar rijal, seorang wanita yang tak mau menutup auratnya dari pandangan laki-laki yang tak berhak baginya untuk melihatnya. Yang keempat, imra'atun laysa laha illal aklah wasyurbah wan naumah, seorang wanita yang hobinya hanya makan, hanya minum, hanya tidur, wa laysa laha rubah fi ta'atillah, tak ada keinginan untuk mentaati Allah, wala fi ta'ati Rasulillah, tak ada kecenderungan untuk mentaati Rasulnya, wala fi ta'ati zawjiha, dan juga tak ada keinginan untuk mentaati suaminya. 4 wanita yang akan ditetapkan oleh Allah, orang-orang yang menderita ditempatkan dalam neraka. 1 wanita yang lidahnya begitu tajam kepada suaminya, 2 wanita yang membebani suaminya di luar batas kemampuannya, 3 wanita yang enggan menutup auratnya, dan yang keempat wanita yang tak ada keinginan untuk taat selama hidupnya. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, yang pertama wanita yang lidahnya begitu tajam kepada suaminya. Apapun yang dilakukan oleh suaminya salah terus, tak pernah baik. Yang baik saja bisa salah, apalagi yang salah sama sekali.
Ini biasa terjadi kenapa Bapak Ibu kami? Kadang-kadang karena penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suaminya. Kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan suaminya. Ilmunya lebih tinggi daripada ilmu suaminya. Maka kadang-kadang suami dipandang remeh dan nilainya, sehingga senantiasa hina di pandangan wanita tersebut. Yang kedua, wanita yang membebani suaminya di luar batas kemampuannya. Maksudnya apa? Tak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada suaminya atas kesungguhan yang sudah dilakukannya. Tak pandai bersyukur. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu pandai bersyukur akan aku tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya kalau kamu kufur tak pandai berterima kasih kepadaku, sesungguhnya azabku teramat sangat pedih menyakitkan sekali. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, maka yang kedua, wanita yang membebani suaminya di luar batas kemampuannya. Sering kadang-kadang di balik kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami, kadang-kadang dia menjadi bandar narkoba, kadang-kadang dia mencuri. Di balik itu kadang-kadang ada sosok seorang wanita yang mengajak suaminya untuk berbuat yang tidak-tidak. Yang ketiga, wanita yang tak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, yaitu wanita yang tak mau menutup auratnya. Kita semua sudah tahu bahwasanya menutup aurat merupakan suatu kewajiban. Kewajiban apabila dikerjakan tentu akan mendatangkan kebaikan berupa pahala, dan kebaikan dan kewajiban apabila ditinggalkan tentu akan mendatangkan azab juga siksa. Sejengkal seorang wanita keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka, 1000 langkah kelak ayah ibunya akan dicampakkan ke dalam neraka. Aurat yang hari ini dibuka, dipertontonkan kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya, di yaumil kiamah aurat itu akan mengadu kepada Allah, dhayya'akallahu bima dhayya'tani. Ya Allah, azablah orang ini ya Allah, siksalah orang ini ya Allah. Apa sebab? Dulu dia di dunia mengazab dan menyiksa saya yang semestinya ditutup, dijaga baik-baik, tapi malah dia membukanya, mempertontonkan kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya. Yang keempat, wanita yang akan ditetapkan sebagai penghuni neraka, yaitu wanita yang hobinya makan, minum, tidur, nongkrongnya di kafe, mainnya di karaoke, menyanyi, TikTok, ini itu segala macamnya, gila dengan Facebooknya, sibuk dengan Instagramnya, sehingga tak ada lagi waktu untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Padahal untuk kesempatan hadir dalam majelis ilmu ada, padahal kesempatan untuk membaca Al-Quran juga ada, tapi tak dimanfaatkan itu semua. Ingat, usia yang Allah titipkan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil kiamah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang wanita tersebut siapa saja, bisa jadi istri kita, bisa jadi anak perempuan kita, bisa jadi saudara perempuan kita, bisa jadi tetangga kita. Tentu sudah barang pasti tak satu pun di antara kita yang mau wanita-wanita kita itu masuk ke dalam neraka. Terus apa yang tersisa? Tak lain dan tak bukan, mari sama-sama kita tunaikan risalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Quran sudah katakan orang beriman akan merugi, orang beramal soleh juga akan merugi. Kapan orang beriman dan beramal soleh tak akan merugi? Ketika dia mau menunaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Islam tidak mengenal soleh individu, Islam tidak mengenal soleh pribadi, tapi Islam mengenal soleh berjamaah. Jemaah yang dirahmati Allah, kesuksesan tertinggi bagi seorang laki-laki tidaklah hanya dilihat dari tingginya pangkat jabatan dan kekuasaannya. Kesuksesan tertinggi bagi seorang laki-laki tidak hanya dilihat dari luasnya
ilmu pengetahuannya. Kesuksesan tertinggi bagi seorang laki-laki tidak hanya dilihat dari banyaknya harta yang dia kumpulkan, tapi kesuksesan tertinggi bagi seorang laki-laki adalah ketika dia yaumil kiamah berhadapan dengan Allah, ia bisa membebaskan anak keluarganya dari siksa api neraka. Allah sudah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa guna pangkat yang tinggi? Apa guna harta yang banyak? Apa guna ilmu yang luas, tapi sementara anak-anak kita terkatung-katung dalam dunia kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, barangkali kita akan berkata, hadis tadi kan tertuju untuk kaum perempuan, bukan untuk kami laki-laki. Jangan bangga dulu. Apa sebab? Lupakah kita dengan pesan Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata dayyus? Tak akan masuk ke dalam surga seseorang yang disebut dengan dayyus. Siapa dayyus? Seorang laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah keluarganya. Dia biarkan anak perempuannya keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Dia biarkan anak perempuannya berjalan dengan yang bukan mahramnya. Kenapa anak gadis kita kok malam minggu balik ke rumah sampai jam 3 dini hari? Kenapa kita tidak marah, tak cemburu sedikit pun juga? Kenapa kita tidak marah melihat istri kita bertabarus di luar sana? Wal iyazubillah. Laki-laki yang seperti ini juga takkan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sehebat apapun amal ibadahnya. Apa sebab? Dia laki-laki yang disebut dengan dayyus. Dibiarkan anak laki-lakinya tak solat, dibiarkan anak laki-lakinya tak mau membaca Al-Quran. Dayyus. Sedikit pun tak cemburu, tak marah melihat kemaksiatan yang terjadi di tengah keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jaga kaum-kaum perempuan kita, dan semoga Allah kokohkan iman yang ada di dalam dada, sehingga dengan itu kita bisa menunaikan risalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita semua bersama keluarga kita terbebas dari siksa api neraka, bahagia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi